Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fauzi, yang saya hormati Prof. Laksono dan tim dari UGM, kemudian Bapak Ibu dari BPJS, Pak Andi Afdal, dan tim, apa kabar Pak? Kemudian yang terhormat Pak Riza Shihab dari Ombudsman, kemudian Pak Indra dan Bu Asih dari DJSN. Pertama-tama kami aturkan permohonan maaf. Hari ini Bu Yani, Bu Kepala Pusat sedang rapat dengan KSP, jadi mohon izin saya yang mewakili hari ini. Kemudian siang ini kami mengucapkan terima kasih sekali atas hasil dari penelitian dari UGM. Terima kasih sekali Prof. Bisa di-share di kesempatan siang hari ini. Kami sangat senang sekali dengan banyak fakta yang diangkat di lapangan, seperti yang ada di sesi pertama tadi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, kemudian hasil dari Pak Insan, ya, mohon maaf, Pak Insan, terkait dengan data. Kami sendiri di Kementerian Kesehatan, khususnya di Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, mungkin sangat concern ya terkait dengan data, terutama dengan data yang ada di dalam JKN untuk tentunya banyak sekali kebutuhan data yang kami butuhkan dalam konteks pengambilan dan analisis kebijakan. Sebetulnya terkait dengan pengawasan, kemudian monitoring dan evaluasi, tentunya hal tersebut sangat erat sekali dengan penggunaan dan kebutuhan data ya, terutama dari BPJS Kesehatan. Dalam konteks pengawasan dan monitoring serta evaluasi, sebetulnya dalam Perpres 82 tahun 2018 sebetulnya sudah diatur dalam bab 9, pasal 96, kemudian pasal 98, bahwa sebetulnya Menteri, kemudian Kadinkes Provinsi, Kadinkes Kabupaten Kota itu melakukan pengawasan terkait dengan jalannya program JKN ini bersama-sama dengan asosiasi vaskes, organisasi profesi, dan lainnya. Tentunya dalam konteks monitoring dan evaluasi ini kita memerlukan data yang mungkin concern-nya adalah data itu reliable, kemudian update ya terkait dengan waktu dan ketersediaan data. Kemudian untuk sistem informasi ini di BPJS itu kami dari Kemenkes yang mungkin kami tahu sampai saat ini itu terkait dengan master file data kepesertaan itu ada di BPJS. Kemudian ada juga klaim terkait dengan data inasi bijis, kemudian data klaim rumah sakit atau FKRTL, kemudian untuk FKTK ada PICARE ya, tentunya yang kami sangat sering memerlukan data-data tersebut untuk konteks pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, sebetulnya untuk Monef sendiri itu ada berbagai aspek sebetulnya sesuai dengan amanat Perpres 82, ada hal terkait dengan kepesertaan, kemudian pelayanan kesehatan, iuran, kemudian bayaran ke fasilitas kesehatan, kemudian ada terkait dengan Monef keuangan, kemudian ada organisasi dan kelembagaan serta regulasi yang tentunya masing-masing dari aspek yang dalam Monef tersebut dilakukan oleh stakeholder terkait atau kementerian dan lembaga terkait. Misalnya terkait dengan pembayaran ke Vaskes, mungkin kami juga ikut dalam konteks Monef tersebut. Nah, permasalahannya memang dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu yang dilakukan bersama-sama antar kementerian lembaga memang perlu data dari BPJS yang kesehatan. Pada kondisinya memang data yang available dari BPJS Kesehatan yang tersedia real time itu biasanya adalah yang ada di website. BPJS telah membuat dashboard, kami sudah beberapa kali juga sudah mendapatkan, cuman
memang terkait dengan update-nya ya mungkin ada yang sedikit perlu diperbaiki. Kemudian mekanisme kedua terkait dengan data, karena kedalaman data yang tersedia itu kadang kita membutuhkan lebih. Jadi seringkali Kemenkes akhirnya meminta atau bersurat kepada BPJS Kesehatan untuk membutuhkan pendalaman data. Nah, dari sisi ini kita biasanya memerlukan konsen waktu, karena kita paham sebetulnya data yang ada di BPJS itu merupakan big data, sehingga tentunya memerlukan waktu dalam pengolahan. Hanya saja kadang terkait dengan kecepatan mekanisme atau perubahan kondisi di lapangan atau kecepatan pengambilan keputusan, kadang kita inginnya cepat gitu, karena teknis kita inginnya lebih ada data ini, kita maunya datanya udah ada gitu. Nah itu mungkin ya kita saling memahami bahwa untuk pengelolaan big data memang bukan hal yang mudah. Kemudian terkait dengan sistem informasi di Kemenkes sendiri, kami di Kemenkes Pusdatin, kemudian di tempatnya Ibu Yud, mungkin ada Ibu Yud dari Yankes, ada data terkait dengan Sakras, kemudian terkait dengan data capaian, kemudian ada data program. Mungkin saya bisa share satu slide ya. Tadi yang seperti disampaikan oleh Prof. Laksono tadi, memang kelemahan memang saat ini terkait dengan interoperabilitas masing-masing dari data tersebut supaya bisa saling inline ya, menyatu sehingga bisa dipergunakan. Tentunya kalau data tersebut bisa dalam tanda kutip bisa di match-kan atau di-bridging-kan mungkin lebih bagus lagi ya. Terkait memang kelemahan masih di interoperabilitas. Memadukannya mungkin memerlukan waktu yang lama, tapi ya mungkin bisa kita segera inisiasi. Poin kedua adalah terkait dengan akses data, terutama bagi teman-teman di kabupaten kota dan di daerah. Mungkin bisa saya share sebentar. Oh, nggak bisa. Oh, bisa. Ya. Silakan Bu Farida diklik ya. Oke, mohon izin. Jadi memang permasalahan di lapangan, ini kami menerima keluhan, terutama dari Dinas Kesehatan Provinsi, kebutuhan teman-teman dari daerah di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota itu untuk mendapatkan data, terutama data klaim maupun data piker. Sebetulnya ini juga terkait dengan posisi dari teman-teman daerah, karena di daerah ada tim-tim juga. Jadi ada tim monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian ada tim fraud, tim pencegahan fraud. Kemudian ada TPK yang tentunya mereka memerlukan data untuk melakukan evaluasi. Kemudian dinas juga memerlukan data seperti utilisasi penyakit, kemudian kunjungan untuk melakukan perencanaan. Nah, mungkin sebetulnya memang sudah ada inisiasi dari BPJS terkait dengan dashboard yang tadi sudah disampaikan Pak Andi Afdal dan Pak Insan. Cuman mungkin kedalaman dari variabel itu mungkin dari teman-teman daerah, kami beberapa kali menerima keluhan terkait dengan kedalaman datanya mungkin ya. Mungkin bisa ke depan bisa ditambah lagi mungkin seperti itu Pak Andi. Maaf Bu Farida, waktunya 1 menit lagi ya. Yeah. Mungkin selanjutnya kami tentunya dari Kemenkes ke depan mempunyai harapan besar terkait dengan akses data ini, supaya untuk ke depan keseluruhan stakeholder, baik kami dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari teman-teman pemerintah daerah, dinas kesehatan, dapat mengakses data, terutama data dari BPJS Kesehatan, agar bisa memenuhi kebutuhan, terutama untuk melakukan analisis kebijakan sehingga bisa mencapai pengambilan kebijakan yang tepat dan evidence based. Kalau kami di Kementerian Kesehatan sudah mulai ada dashboard satu data kesehatan,
semoga nanti selanjutnya next bisa di matching di bridging gitu dengan data BPJS. Mungkin seperti itu Pak Fauzi, mohon izin Prof. Nanti apabila ada diskusi mungkin kami selanjutnya akan tambahkan. Terima kasih.